Halo mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah pada tutorial sebelumnya dibahas tentang pesan dan kedudukan penting dalam proses komunikasi, pengertian pesan, prinsip umum perencanaan pesan, dan komponen strategi pesan, kini saatnya kita masukin pembahasan tentang pengembangan strategi penyusunan pesan. Ada tiga hal atau tiga aspek yang merupakan muatan utama dan mutlak dipertimbangkan dalam pengembangan strategi penyusunan pesan ini, yaitu satu, kode pesan, isi pesan, dan perlakuan pesan. Pertama, kode pesan didefinisikan sebagai kelompok simbol atau lambang yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung arti atau makna bagi banyak orang. Pengkodean pesan seperti ini menuangkan ide atau gagasan oleh sumber ke dalam lambang atau simbol agar dimengerti dan mendapatkan penafsiran yang sama dari penerima sehingga dapat menghasilkan efektif sikap perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian rekan-rekan, dapat ditegaskan bahwa pengkodean pesan ini meliputi bentuk pesan komunikasi verbal dan nonverbal yang ditengahkan sehingga atau sesuai dengan kondisi penerima atau halayak sasaran. Kemudian kedua, isi pesan yang tiada lain adalah materi atau bahan yang dipilih oleh sumber atau komunikator untuk menyatakan maksudnya. Isi pesan ini meliputi serangkaian informasi yang ingin disampaikan, disimpulkan yang stabil, dan dipertimbangkan yang diusulkan. Dalam proses perencanaan isi pesan, kita harus mempertimbangkan jenis komunikasi yang dilakukan, serta tentu saja harus mempertimbangkan kondisi penerima atau halayak sasaran. Selain itu, isi pesan pun mempunyai unsur dan struktur yang semuanya merujuk pada tujuan komunikasi kita. Misalnya saja nih rekan-rekan, untuk komunikasi informatif, isi pesan harus singkat dan jelas, menggunakan istilah-istilah yang sederhana, menggunakan data konkret, dan memasukkan bahan-bahan yang menarik perhatian. Sementara untuk komunikasi persuasif, diisi dengan isi pesan yang mengandung unsur-unsur yang menarik perhatian pula, meyakinkan, dan menyentuh atau menggerakkan. Ketiga, rekan-rekan, diperlukan atau perlakuan atau pengolahan pesan, yaitu keputusan-keputusan yang harus dibuat oleh sumber dalam memilih dan menyusun kode dan isi pesan. Keputusan yang dimaksud terkait dengan cara-cara yang akan ditempuh atau dikembangkan dalam pengelola dan menyampaikan pesan. Dan selanjutnya, rekan-rekan, perlu dipahami pula bahwa aspek lain terkait strategi pesan yang mempengaruhi efektivitas pesan atau keberhasilan komunikasi yang umum, yaitu organisasi pesan dan sistematika pesan. Organisasi pesan adalah menyusun pesan dalam bentuk susunan yang terdiri dari pengantar, atau pendahuluan, isi atau pernyataan, argumen dan kesimpulan dengan format pengorganisasian pesan yang sudah lama dikenal, yaitu deduktif, induktif, kemudian kronologis, logis, dan topikal. Untuk mengingat kembali masing-masing format organisasi pesan ini, berikut adalah penjelasan singkat mengenai deduktif, yaitu memulai pesan dengan gagasan pokok, kemudian induktif yaitu mengorganisasi pesan yang diawali dengan penyampaian informasi, dan kemudian kronologi yaitu format menyusun pesan atau dasar untuk waktu kejadian, dan ada juga urutan logis, dan topikal itu bisa dijelaskan lagi, Anda bisa temukan di dalam BMP rekan-rekan ya. Kemudian sistematika penyusunan pesan pun harus menjadi perhatian serius, bahkan menjadi bagian penting dari strategi pesan. Sistematika pesan adalah urut-urutan menyusun yang sesuai dengan cara atau proses berpikir orang dalam menangkap berbagai sesi dari luarnya. Nah, terdapat banyak formula teman-teman ya tentang bagaimana proses penerimaan pesan pada diri seorang, namun apabila diperhatikan semua selalu berawal dari perhatian dan umumnya berakhir pada tindakan. Tahapan proses di antara keduanya beraneka ragam karena pendekatan teoretikal dan praktikal yang berbeda tentunya teman-teman. Dua di antaranya yang banyak dipilih yaitu AIDA, yaitu attention maksud saya, interest, desire, dan action, atau dapat dimaknai yaitu perhatian, minat, hasrat, dan tindakan. Dan ada pula yang istilah ANSPA yang pada dalam bahasa Indonesia disebut perhatian, kebutuhan, kepuasan, visualisasi, dan tindakan. Ayo kita berdiskusi dengan baik dan jangan plagiat. Tetap semangat!